Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Robert. Saya mengajar PPKN di SMP Negeri 1 Mojoagung. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah BPUPKI. Apa sih yang dimaksud dengan BPUPKI? Ya, BPUPKI adalah sebuah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan baru diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito, yaitu Kaisar Jepang ya. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan Jepang menjanjikan kepada Indonesia akan membantu proses kemerdekaan Indonesia, dan BPUPKI sendiri terdiri dari 67 orang anggota. Adapun tokoh-tokoh dari BPUPKI antara lain, yang pertama adalah KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, beliau sebagai ketua BPUPKI. Terus kemudian yang kedua adalah Raden Panji Suroso, beliau berperan sebagai wakil ketua, beliau juga dari orang Indonesia. Yang ketiga adalah Ichibange Yoshio, beliau juga sebagai wakil ketua, beliau adalah perwakilan dari negara Jepang. Berikutnya, latar belakang dibentuknya BPUPKI itu kenapa sih? Nah, ini adalah latar belakang dibentuknya BPUPKI karena Jepang merasa mulai kalah dalam perang Pasifik, sehingga Perdana Menteri Jepang waktu itu yaitu Jenderal Kunaiki Koshio pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan akan memerdekakan Indonesia kelak jika Jepang mencapai kemenangan di akhir perang Asia Timur. BPUPKI sendiri terdiri dari 67 orang anggota yang terdiri dari 60 orang anggota aktif yang berasal dari tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang diwakili dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Kemudian ditambah lagi 7 anggota istimewa perwakilan pemerintahan Jepang. Akan tetapi 7 perwakilan Jepang ini tidak mempunyai hak suara ya. Itu kenapa anggota ini disebut sebagai anggota yang pasif, karena tugas mereka hanya berperan sebagai pengawas sidang BPUPKI saja. Berikutnya adalah sidang pertama BPUPKI. Apa saja yang ada di sidang itu? Nah, ini ya sidang pertama. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei diadakan pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang diselenggarakan di gedung Chuo Sang-in, atau kalau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila yang ada di Jalan Penjabon 6 Jakarta. Adapun tujuan dari sidang pertama BPUPKI adalah membahas bentuk negara Indonesia, membahas filsafat negara yaitu Indonesia Merdeka, serta merumuskan dasar negara. Sebelum sidang BPUPKI ada beberapa hal yang dibahas, yaitu sebelum agenda sidang diawali dengan membahas mengenai bentuk negara Indonesia, yaitu disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian disebut dengan NKRI ya. Kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan perumusan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena itu BPUPKI harus merumuskan terlebih dahulu dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, ini adalah tokoh-tokoh penggagas dasar negara Indonesia. Ada 3 orang yang waktu itu mengajukan yang utama. Yang pertama adalah Mr. Profesor Muhammad Yamin.
Adapun gagasan yang disampaikan beliau yaitu disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun isinya adalah yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Ini adalah wajah beliau ya, wajah Prof. Muhammad Yamin. Kemudian penggagas yang nomor 2 adalah Mr. Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun yang disampaikan juga ada 5. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima adalah keadilan sosial. Ini wajah beliau ya, yaitu Profesor Dr. Supomo. Untuk yang terakhir, yang ketiga ialah Insinyur Soekarno. Gagasan Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun yang disampaikan beliau juga ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, sementara yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ingat ya, gagasan Insinyur Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Ini alasannya. Berikut bahasan yang ingin kita sampaikan adalah lahirnya Pancasila. Tadi saya minta untuk mengingat tanggal 1 Juni kan? Nah, ini alasannya, yaitu hari lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenal dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila. Dan tanggal 1 Juni 1945 ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa? Karena waktu itu Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya menyebutkan gagasannya dengan nama Pancasila. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Ini karena BPUPKI waktu itu sidangnya banyak sekali usulan, maka selama reses atau selama jeda istirahat sidang pertama menuju sidang yang kedua, dibentuklah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Beliau dan timnya bertugas untuk mengolah gagasan dan usul dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Adapun tokoh Panitia 9 antara lain, yang pertama Insinyur Soekarno berperan sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta berperan sebagai wakil ketua, yang berikutnya adalah Mr. A.A. Maramis, ini adalah anggotanya, berikutnya juga Abdul Kahar Muzakar, Habib Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Adapun yang dihasilkan dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta, kemudian disebut Piagam Jakarta atau ada yang menyebut juga dengan Jakarta Charter. Adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta ini merupakan piagam atau naskah yang disusun oleh hasil rapat dari Panitia 9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Berikutnya adalah PPKI. Untuk bab PPKI akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Untuk tugas hari ini adalah kalian minta tolong menyebutkan nama-nama tokoh minimal 5 dan juga sebutkan perannya dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.